seperti itu akhirnya ceritanya. Oke. Oke, saya kan sendiri nih pribadi melihatnya. Oke, saya pingin nanya nih kronologinya seperti apa. Saya sampean pernah telepon saya lagi belum nggak? Pernah telepon saya nggak? Dulu CT yang telepon saya tapi pas nggak keangkat. Oke. Pernah telepon jenengan tapi nggak diangkat. Oke. Karena sampean kan SMS terus-terusan nih. Saya penasaran ada apa dan inget karena ini secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena secara langsung dan tidak langsung saya tidak ingin untuk kalian minta take down. Oke. Iya. Halo. 但係就識叫佢喺嗰邊食唔得，我講緊電話。講緊電話，講緊電話。出去食嗰邊先。所以一節冇啊，爸爸。我呢啲啱啱佢哋出嚟啊嘛。Gimana Mbak? Gimana? Suaranya Dengar nggak? terdengar jelas. Oke. Jadi kan kemarin saya tidak paham banget nih apa yang terjadi. Ya. Jadi kalau sama tidak keberatan, boleh nggak dijelaskan lagi ada apa? Ya awalnya itu kan dulu sama saya tidak ada cekcok dan pertengkaran selama 1 bulan di sana itu. Nah dia itu sempat sudah membangun bikin fondasi rumah juga, telah bikin itu. Dia bilang sama saya mau apa itu namanya majikannya itu Ci Wen itu mau cerai sama istrinya gitu. Terus dia diajak sama Kang Ci Wen pindah rumah. Setelah itu pindah rumah itu sudah tidak ada kabar lagi sama saya. Oke, terus? Ya, sampai sekarang ini sampai sekarang dia masih ikut Kang Ci Wen itu. Oke, terus? Oke, dia ikut dia kan sebagai pembantu mas, kan nggak ada masalah? Iya, dianggap sebagai pembantu, tapi dia mau dinikahi gitu sama saya, bilang sama saya itu. Siapa yang ngomong kalau mau dinikahi? Istri saya bilang sama saya sendiri kalau mau dinikahi sama majikannya itu. Dia juga bilang semuanya bisa diatur sama kuasa hukum temannya Kang Ci Wen itu. Oke, terus? Terus waktu itu saya dikasih nomornya petugas agent yang saya kirim tadi malam itu, Saya hubungi petugasnya, katanya pindah majikan, dia ikut Kang Ci Wen itu. Padahal dia masih ikut. Dia tidak dikasih libur sama dia beli pegang HP. Padahal saya lihat seminggu yang lalu dia libur gitu. Oke. Kamu sama dia sudah punya anak? Belum punya anak? Belum punya. Lah ini foto sama laki-laki ini sama kamu tak? Sebelum berangkat ke Hong Kong? Sama saya. Oke. Terus? Saya juga punya fotonya dia sama Kang Ci Wen itu juga ada. Kenapa kamu menyangka bahwa istrimu menikah dengan orang Hong Kong? Dia bilang sendiri sama saya. Oke, dia bilang sendiri sama kamu. Terus kamu sudah bercerai sekarang? Belum bercerai. Dia pernah sudah membuat ke pengadilan agama juga gugat cerai, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kan saya terus ke sana terus ke pengadilan, gugatannya itu tidak sesuai gitu. Apa yang dia gugatkan? Katanya saya menghabiskan uangnya. Oh, oke, terus? Terus sama saya tidak mengasih nafkah. Oke. Tidak menafkahi dia selama dia di Hong Kong gitu. Oke. Jadi hakim ketua itu memutuskan sidang tidak bisa putus karena saya punya bukti di rumah.
Dan sampean nih pertanyaan saya, kalau sampean sudah tahu nih istrimu menikah, apakah kamu akan melepaskannya atau kamu tidak akan pernah melepaskannya? Karena saya bilang ke dia kalau memang mau cara baik, ya silahkan aja kita lakukan di rumah. Tapi dia cuti 1 minggu malah tidak menemui saya. Lah dia cuti seminggu dia di mana? Dia cuti seminggu kemana? Ya cuma di rumah main-main sama temannya, sama bapaknya itu. Lah emangnya nggak pulang ke rumahmu? Bapaknya itu kan tidak. Oh? Dia dibilangin sama bapaknya, katanya saya itu sudah digugat cerai sama istri, katanya sudah tidak sah. Oke. Sebagai suami. Dapat dukungan dari orang tuanya yang laki-laki gitu. Karena terbuat itu orang tuanya kepala sunan gitu. Oke. Ya, ini yang sangat sulit sekali ya. Saya sendiri nggak paham nih. Kenapa dan ada apa? Kenapa diizinkan? Nah, saya sendiri kan tidak tahu secara langsung dan tidak langsung. Yeah. Jadi saya ngomong gimana ya, susah juga ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya hanya ingin dia dipulangkan ke Indo saja deh. Cuma itu. Dulu saya juga pernah pergi ke Disnaker ke PP2 RI Surabaya, sudah ke petugas PP2 RI Surabaya sudah disampaikan ke KJRI ini gitu. Oke. Tapi memang benar sama petugas KJRI dipanggil saya. Dia dikasih laporan palsu. Katanya dia masih bertempat tinggal di tempat yang dulu, padahal dia sudah pindah sama Cangci Iwen itu. Sudah beda tempat. Oke nih, kalau istrimu saat ini mendengarkan podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya saya ingin dia pulang ke Indo. Iya nggak bisa dong, sama nyuruh orang pulang ke Indo itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena nggak ada siapapun yang bisa memaksa orang lain untuk pulang ke Indonesia. Dia berhak untuk bekerja. Benar nggak? Dia kan punya hak juga untuk hidup. Iya. Benar nggak? Iya sih benar. Pesan lain yang ingin disampaikan? Yes. Cuma ingin tanggung jawab dia aja sebagai istri itu gimana. Kalau dia mau menikah, ya dibersihkan dulu lah dia. Tapi secara pribadi, Samen akan melepaskan dia atau enggak? Jika memang dia pulang, ya saya lepaskan. Jika dia tidak mau pulang? Ya saya sudah tidak melepaskan. Dulu itu paribasan orang Jawa susah senang sama saya. Oke. Kenapa tiba-tiba meninggalkanmu begitu saja? Benar nggak? Iya. Oke. Jadi nih, jadi kamu sebenarnya masih mengharapkan dia, benar nggak? Kamu masih mengharapkan dia, benar nggak? Iya, benar. Kamu sebagai kenapa? Itu caranya. Sampai menuduh saya, katanya saya yang sudah menjelek-jelekan dia, saya yang mengubah aibnya, padahal dia sendiri yang mengubah di medsos sama majikannya itu. Oh, jadi istrimu ini kamu ingin katakan bahwa sedang berpacaran dengan majikannya, benar nggak? Iya, dia sendiri juga bilang kalau berpacaran. Oke, jadi dia sendiri yang mengatakan yang berpacaran. Oke. Ini sangat sangat miris sekali kalau memang benar apa yang kamu katakan bahwa istrimu memilih laki-laki lain selain dirimu dan dia memilih majikannya, benar nggak? Ya benar sih. Oke.
dan kamu masih belum punya anak, sebenarnya kamu sendiri rela nih berpisah asalkan ada kata-kata baik, benar atau tidak? Iya benar. Oke, jadi nih seperti yang saya tanyakan, ada nggak pesen kalau kamu tiba-tiba dia dengerin podcast saya, ada nggak yang ingin kamu sampaikan? Enggak sih, cuma itu aja. Oke, siap. Jadi saya akan membuat kata-kata sendiri ya. Saya akan sampaikan padanya. Terima kasih ya Mas ya. Iya sih, sama saja. Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana, seperti apa, karena ternyata di luar sana ada laki-laki yang menunggu istrinya dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa sekali karena secara langsung dan tidak langsung istrinya memberikan informasi, mengatakan bahwa istrinya menikah dengan majikannya. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana, kenapa kok tidak ada tang beko banyak boleh sih mana beko banyak metode wiwan kaya alah saya longgo yang jadi sangat memprihatinkan sekali ya. Saya sendiri nggak bisa ngomong apa-apa lagi Mbak, karena apapun bisa terjadi dan bagaimanapun itu kembali lagi pada diri kita pribadi. Jika kamu sudah tidak mencintai suamimu, sebaiknya katakan saja, karena banyak sekali kasus nih kalau sampai suamimu menggugat. Ini sekali lagi, kalau sampai suamimu menggugat di KJRI, dan karena saya pribadi tidak pernah ingin menunjukkan siapa dan bagaimana. Kalau di berapa tahun yang lalu itu pernah satu kejadian, dia di Hong Kong sudah menikah, di Indonesia juga menikah. Akhirnya si suaminya itu menuntut, akhirnya sampai viral kemana-mana, bahkan di KJRI juga. Itu saya lupa tahun berapa ya, tapi saya sempat pernah dengar seperti itu dan saya tidak menginginkan ini terjadi. Jadi apa ya, kalau memang kalian menginginkan satu ikatan, ya udah satu ikatan, jangan sampai dua ikatan. Dulu saya pernah ya sempat dekat dengan orang Indonesia, tapi saya memastikan bahwa di sini saya sudah nggak punya gandengan. Jadi saya tidak bisa dituntut, wah kan nggak mungkin juga masih punya suami di Indonesia dan di sini menikah. Benar nggak sih? Seperti yang saya katakan, sebenarnya tidak ada yang tahu, tapi tanggung jawab moral. Ya kecuali pasanganmu sendiri tidak menginginkanmu, tidak mau kamu, itu beda lagi. Tapi kalau kamu masih punya suami, tolong bersihkan dulu dia. Jangan sampai diumbar di media sosial. Jadi tidak ada seorang pun yang mengungkapkan aib kita kecuali diri kita sendiri. Karena hanya kita yang tahu. Aib itu kita yang tahu. Dan saat kita mengungkapnya di media sosial, maka kita sendiri yang akan malu. Dan sekali lagi, ini buat mbaknya yang menikah dengan majikannya, ini gosip menurut saya, karena saya tidak melihat secara langsung. Dan suamimu yang ada di Indonesia mengatakan bahwa kamu sudah menikah dengan majikanmu sendiri. Jadi nggak ngerti saya harus ngomong apa ya Mbak ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita, kemauan kita. Karena saya tidak ingin kalian terjebak di suasana yang nggak enak. Saat kamu pulang Indonesia, kamu akan dituntut oleh suamimu yang ada di Indonesia. Ini urusannya panjang, urusannya bakalan panjang, apalagi kalau orang tuamu mendukung. Nah ini lebih panjang lagi. Ini pesan aja buat teman-teman, jika kamu punya satu pasangan dan ingin memiliki pasangan yang kedua, selesaikan dulu pasanganmu yang pertama. Saya tidak mengajarin kalian seperti apa dan bagaimana, tapi alangkah baiknya nih, selesaikan dulu masalah-masalah itu ya, bisa difahami. Jadi buat teman-teman, terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.